Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siners, ketemu lagi dengan kita berdua di Garam. Semoga serem. Garam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, langsung aja. Siners, kembali kita akan kita bacakan Membacakan pengalaman dari teman-teman semua yang sudah mengirim email. Ya. Mana emailnya? ke wctv.indonesia@gmail.com. Udah banyak banget yang ngirimin, terima kasih. Kita mau ngucapin buat Siners yang udah berpartisipasi mengirimkan cerita-cerita kalian. Semoga itu beneran cerita kalian yang kalian alami ya, bukan Ya. cerita yang nyomot dari Google gitu. Ya, dan sangat besar gitu antusias mereka ya. Ya luar biasa, banyak banget dari yang pendek banget sampai yang panjang banget, berhalaman-berhalaman kayak skripsi gitu. Tapi Ya, ya terus ada yang ngirimin foto, ada yang video, foto video, gitu ya. ya. Nah itu juga kita tunggu tuh, kalau kalian punya foto yang punya kalian pribadi, video juga yang mungkin kita bisa bahas di sini. Apakah itu memang ada sosok makhluk astral yang memang kalian curigai ada di foto atau video itu. Jadi kalian bisa langsung. Di sini apa itu? Anak kecil. Di sini ada sosok toh ya. Duh, belum mulai dia mah. Dia mah suka gitu, udah tahu suaminya. Ada tahu sosok Sosok apa? orang. Sosok jahat, nggak tahu jahat atau enggak ya. Iseng. Tapi suka makan sih kayaknya deh. Kegedean badannya. Ijo. Panas soalnya di sini. Ijo. Nah, Untuk coba kayak ijo ya. di sini iya hijau. Iya bener. Pirang-pirang gitu. Rambutnya pirang. Nih, panas di sini tuh panas. Dia bercanda aja sih. Enggak. Kita kedatangan bintang tamu, kita undang aja rajanya. Iya dong. Ntar lah suatu saat lah itu kita undang lah. Kita buat ngobrol bareng, pasti banyak ceritanya Doi itu. Itu namanya encang ya. Buat Siners. Senyum dong ke kamera. Itu adalah Penunggu di sini ya. Iya, kuncen ya, yang kita memang sengaja hadirkan Kuncen. untuk nemenin kita ngobrol-ngobrol atau membacakan cerita dari Siners. Oke, langsung aja Siners, tanpa berpanjang lebar kita langsung akan bacakan cerita-cerita. Iya. Berarti Ayah dulu ya. Ih, Ayah dulu aja. gambreng lagi. Wah, waktu itu kan Ya, Bunda. kamu kan nggak boleh, harus adil. Sweet aja, jangan gambreng. Alaihum gambreng. Nah kan, Ayah duluan, nggak percaya. Telat tadi ayah telat. Udahlah. Oke, Siners, langsung aja gua akan membacakan cerita dari Lucky Satria Andriansah. Enggak, ini kabel. Jangan suka jatuh-jatuhin dong. Oh, sorry. Lucky, Kenapa Mas Lucky? bukan. Ini ceritanya dari Lucky nih ya. Kita langsung bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky. Saya ingin berbagi cerita seram di saat saya masih zamannya PDKT dengan istri saya. Ya. Bermula di saat saya sedang PDKT dengan istri saya. Dulu saya sering menginap di rumah paman saya di daerah Bogor. Oke. Memang jalan yang saya lewati dari rumah paman ke rumah istri saya itu melewati kawasan yang dibilang sangat angker oleh warga sekitar. Oke. Mungkin karena saya orangnya sangat cuek dengan hal seperti itu, saya anggap biasa saja. Ya. Karena biasa jika saya pulang dari rumah istri saya itu jam 12 malam melewati jalan tersebut dan gak pernah terjadi hal-hal aneh. Awalnya saya membeli sebuah boneka beruang yang biasa saja untuk dikasih ke keponakan saya bersama istri saya. Seperti biasanya saya balik dari rumah istri saya jam 12 malam. Memang di saat mau balik dari rumah istri saya itu, di dalam hati seperti ada yang berbisik. Saya tunggu di situ. Sesaat saya berpikir, siapa yang mau tunggu dan mau apa dan di mana. Tapi semua itu saya hiraukan. Mulailah saya jalan dan masuk ke daerah yang dibilang sangat angker oleh warga sekitar. Boneka beruang itu saya simpan di jok belakang mobil. Dan boneka yang saya beli ini tidak bisa bicara ataupun mengeluarkan suara. Tetapi anehnya,
Dan ini sangat jelas sekali terdengar di telinga saya. Boneka tersebut mengeluarkan suara wanita cekikikan atau ketawa. Spontan saya menoleh ke bangku belakang melihat sumber suara tersebut. Dan saat itu saya cuma berucap, "Sudah, jangan mengganggu." Tapi ternyata gangguan tersebut bukan sampai di sana saja. Setelah saya fokus ke jalan lagi, dari lirih mata samping kanan seperti ada orang yang mengikuti mobil saya. Dalam hati saya bicara, mana mungkin ada orang yang jalannya bisa bersama dengan mobil. Kemudian saya pertegas lagi apa yang saya lihat. Ternyata bukan orang yang berjalan, melainkan sosok kuntilanak yang terbang persis di samping kaca saya. Spontan saya tancap gas dan kunti tersebut mengikuti saya cukup jauh dan menghilang ketika saya sudah sampai di rumah paman saya. Saya pikir teror kuntilanak itu sudah usai. Ternyata kuntilanak itu masih tetap menunggu di depan kaca kamar saya. Di depan kaca kamar saya yang saya tiduri. Bisa dibilang tidur gak tenang karena kunti tersebut terus menatap ke arah saya dari arah jendela. Tapi akhirnya menjelang azan subuh kunti tersebut sudah menghilang. Setelah itu langsung saja aku ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Sekian dulu cerita dari saya. Nanti di cerita selanjutnya saya mau bercerita ketemu Wewe Gombel di Curug Nangka, Gunung Salak. Terima kasih sebelumnya sudah membacakan. Sukses selalu untuk KW di Cagur dan juga Ayu. Terima kasih. Ayunya Ayah tambahin, dia gak nulis. Baik, Ayah mah baik. Terima kasih. Sama-sama. Aduh males banget tuh kayaknya. Gini. Ternyata bacain cerita juga, bunda dong. Bacain cerita juga kayaknya cukup ini ya, maksudnya cukup menyebalkan ya, maksudnya mau nggak mau kan juga akhirnya balik lagi ya. Coba bayangin tuh, Kita harus naik membayangkan naik mobil tapi diikutin zzz, gitu terbangnya. Coba gimana? Aduh. Kira-kira waktu itu kuntinya udah sampoan apa belum? Rambutnya lepek apa enggak? Si bunda bercanda. Ya Allah ya Karim. Dia mah sombong banget dah. Ya enggak maksudnya. Iya maksudnya biar enggak terlalu, kita tuh biar enggak terlalu Ayah tuh enggak terlalu takut Nggak gitu. terlalu tegang. Iya. Iya nggak usah digitu-gituin malah Ayah jadi tegang. Kalau bunda digitu-gituin, bunda bercandain malah Ayah jadi tegang. Tapi yang pasti kalau dari ceritanya Lucky sih memang ya balik lagi ya. Kalau pas gua baca juga lumayan serem ya, maksudnya bikin bulu kuduk gua berdiri dan tadi sempet yang ghost bump gitu yang merinding lah. Karena nggak kebayang sih malam-malam terus tiba-tiba, karena gangguannya nggak cuma terjadi pada saat dia nyetir dan bonekanya bisa ketawa-ketawa sendiri gitu kan, ngeluarin suara, tapi juga sampai di rumah diikutin sampai azan subuh baru hilang. Aduh Nah, males kira-kira banget itu. tuh kenapa? Kenapa ya dia diikutin? Kalau menurut bunda? Ya nggak tahu. Cuman kan kalau misalnya nih kayak patung, Kayak boneka, apa sih namanya, lukisan yang ada muka tuh biasanya tempatnya oke. gitu. Nah, Nah. cuma kalau misalkan oke, kita berarti patokannya boneka nih. Berarti kan setelah boneka harusnya udah selesai dong. Atau mungkin si Mas siapa tadi namanya? Lucky. Mas Lucky mungkin disukain kali sama mbaknya. Nah, bisa jadi. Jadi makanya ngikut. Bisa jadi. Karena kan ada yang juga kayak gitu ya. Iya, waktu beli boneka dia pikir buat dia mungkin. Jadi dia merasa happy, ternyata bukan buat dia gitu. Tapi atau mungkin sebenarnya makhluk itu memang sudah ada di mobil itu. Jadi ketika ada boneka di situ, ya kan? Bisa jadi nih. Ya dong. Misalkan makhluk itu udah suka sama si Mas Lucky, ada di mobil itu terus ngikutin Mas Lucky terus, tiba-tiba ada boneka itu, akhirnya udah dia nunjukin bahwa ada gua loh di sini gitu kali. Betul, ya. Tapi Mas Lucky berani loh. Berani banget. Berani loh itu, tanpa pingsan, tanpa kenapa-napa tuh berani loh. Wah, luar biasa. Gokil. Nyetir dan dia masih tetap konsentrasi. Iya, betul. Dan dia ketika ngelihat sekelibat gitu kan dari lirikan mata gitu, dia malah meyakinkan
Dia malah liatin lagi, itu Iya. gokil sih Mas Lucky. Wah gila sih, luar biasa. Kalau gue sih Luar gue nggak biasa. tahu lah. Pingsan. Kalau gue nggak tahu lah. Gue bacanya aja merinding, gimana gue berada di posisi seperti itu sih. Iya benar. Ya, thank you ya Mas Lucky udah kirim Terima kasih, cerita Mas ke Lucky. Garam Nanti kapan-kapan cerita tentang tadi ya. Wewe Gombel Iya ya. betul. Ya, Mas Lucky bisa kirim video aja ceritain tentang Wewe Gombel itu. Kirim ke email yang WCTV ya. Oke. Selanjutnya Ya ada betul. cerita dari mana, Bun? Selanjutnya yang kedua ada Bacaan yang pendek cerita dulu aja, Bun. yang panjang aja dulu. Oke, siap. Mic-nya naikin. Nah, Ke pengalaman pribadi Mas Fandi Nasution. oke. Pengalaman soal horor yang dialami sendiri ataupun dialami orang rumah. Yang pertama saya sendiri yang mengalami kejadian ini. Saya ceritakan dari sebelum rumah saya direnovasi. Memang dari dulu saya suka di kamar sendirian nonton TV karena orang tua juga kerja di rumah sebelah, rumah saudara kandung. Jadi awalnya saya menonton acara TV penelusuran hantu. Saya nonton tuh. Pas iklan saya ganti channel. Terus ada suara kayak siul gitu. Gitu. Mungkin seperti itu. Gitu. Gitu ya kali ya. Mungkin yang sama waktu itu kita dengar ya. Kita denger di headset. Iya, dari arah jendela. Oke. Saya bingung, terus saya ganti lagi ke channel penelusuran hantu. Bener aja baru mulai lagi. Terus iklan saya ganti lagi, terus siul itu mulai lagi. Feeling udah gak enak tuh, terus iklannya saya ganti tuh. Terus iklan saya ganti lagi. Oke. Dan beberapa menit kemudian siul lagi suaranya. Itu pas banget dari arah jendela yang dimana posisi jendela di sebelah kanan arah saya duduk. Berarti sini kayak benda. Iya. Pengalaman kedua sebelum rumah direnov, ini pengalaman terserem yang gak bisa sampai sekarang saya lupain. Jadi dulu saudara kandung itu catering, antar makanan ke rumah-rumah dan bayar per bulan. Oke. Dan yang memasak orang tua saya. Masaknya itu mulai dari jam 4 subuh. Jadi suatu ketika saya dan ayah sudah tidur di depan tepat samping pintu masuk rumah. Dan ibu saya dan adik saya yang cewek tidur di kamar. Saya terbangun jam 3:30 subuh. Saya bangunin ayah saya. Ayah bangun. Ayah saya nanya, jam berapa ini? Saya menjawab jam 3:30 ya. Terus ayah saya bilang jam 4 aja banguninnya. Karena nanggung setengah jam lagi, saya tungguin sambil bingung mau ngapain. Kejadian ini pas masih SMP dan sekarang saya sudah tamat sekolah. Saya bingung, terus saya menatap ke atap. Tiba-tiba ada suara perempuan nangis diiringi suara anjing bergonggong, itu lama banget suaranya. Dan entah kenapa saya ikutan nangis pas saya dengar. Pas saya nangis ternyata dia ngintipin saya. Posisi saya tidur berhadapan dengan tembok. Dan di tembok itu ada kedua bola mata yang sangat besar sedang melihat ke arah saya. Saya semakin nangis tapi gak bisa ngapa-ngapain, kayak nangis tanpa suara. Pas kedua bola matanya melihat ke arah saya, bola mata hitamnya jatuh ke bawah. Terus saya bangunin ayah saya. Ayah saya nanya, kamu kenapa nak? Ayah gak dengar ada suara perempuan nangis ya? Ayah saya gak dengar sama sekali, padahal suara nangis dan suara gonggongan itu masih ada. Saya dan ayah saya pindah ke kamar beserta adik dan mamanya. Pas masuk ke kamar suaranya itu masih ada, tapi saya tanya ke mama pun menjawab tidak dengar. Itu pengalaman kedua. Pengalaman ketiga, nah ini yang mengalami adik keponakan saya. Sampai pagi-pagi cerita ini heboh satu rumah. Kejadiannya di toilet. Saya ceritakan dulu bentuk toilet saya. Oke. Biar kebayang. Nih menurut Bunda toilet mah di mana-mana sama nggak sih? Ya mungkin kan ada posisi pintunya, Oke, posisi jendela dan posisi bak mandinya mungkin beda Iya, kali. oke. Bunda lagi Biar berangan-angan ngebayangin. toilet. Oke. Iya. Toilet saya ada sumur di pas sebelah kanan dari tempat buang air. Kan. Nah, di atas sumur itu ada ventilasi udara. Oke. Seng, tapi pas di atas sumur kayak dibelah gitu, jadi bentuknya petak. Oke.
Jadi pada saat dia lagi buang air besar, dia ngerasa kayak ada yang lagi ngeliatin dia dari atas. Dia cepet-cepet cebok, pas dia nengok ke atas, ada sosok Kunti yang lagi ngeliatin ke arah dia. Aduh. Dia langsung kabur tanpa pakai celana dulu katanya. Langsung deh heboh itu satu rumah selama 1 minggu. Pengalaman setelah direnovasi jadi 2 lantai. Oke. Cerita yang saya alami sendiri. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita kuis dulu. Nggak usah dong, nggak usah ada kuis. Tuh dia mah bercanda mulu dah. Bener-bener dah, nih orang mah. Ya, ayo tegang kan. Iya, ya tegang. Ya Justru maksudnya ya udah. Jangan nanti maksud Bunda ini Iya, malam iya. Jumat ya, ini malam Jumat. Iya. Kasihan orang-orang yang nonton terus ketakutan terus nggak bisa tidur, kita dosa loh. Iya. Jadi kita tetap harus ngasih senyum lah. Iya. Ibaratnya mereka lagi di atas kita gitu. Iya. Cerita yang saya alami. Tapi sebelum saya masuk ceritanya, saya sekedar ngasih pandangan saja. Kan sebelum direnov, di atas sumur ada ventilasi udara yang ada sosok Kunti sering ngintip. Oke. Nah, ventilasi udara itu letak posisi kamar saya sekarang ini. Jadi bisa dibayangkan itu adalah kamarnya dia. Salah milih kayaknya dia pas. Oke, jadi ceritanya Dia nggak begini. ikut musyawarah tuh pada saat penentuan kamar tuh kayaknya. Iya, tuh. kalau Bunda mau udah nggak mau, Bunda. Bunda tidur sama mama papa aja udah. And then? Saya kayak merasa aneh aja pas bangun tidur. Posisi tempat tidur dan pintu kamar itu berdekatan karena kamarnya kecil, hanya muat 1 orang. Oke. Nah, pas bangun tidur di samping saya selalu ada sehelai rambut panjang yang sangat hitam. Saya bingung karena nggak pernah kakak atau mama saya masuk kamar saya. Oke. Jadi saya nanya, Mak, setiap bangun tidur kamar Fandi kok ada rambut panjang ya? Kejadiannya bukan cuma sekali, setiap hari. Mama saya cuman bilang, yang penting sholat aja. Nah, ini saya merinding nih baca cerita bagian ini. Saya kerja sebagai ojek online. Jadi Mas Fandi itu ternyata adalah ojek online. Pulang selalu malam hari. Oke. Saya tidur jam 9 malam dan entah kenapa kamar suhunya pada saat waktu itu kayaknya aneh banget. Padahal kipas angin udah saya bikin paling kencang. Saya terbangun jam 2 malam. Saya dengar ada suara perempuan seperti menyanyi, seperti na tapi lembut. Saya buka mata perlahan-pelan dan benar aja tepat di samping tempat tidur saya ada sosok perempuan membelakangi saya sedang sisiran. Saya di situ bingung harus berbuat apa karena pintu kamar tepat di samping dia sisiran. Saya istighfar dalam hati dan berbicara dalam hati, tolong jangan ganggu saya penakut banget. Dan entah kenapa saya kayak merasa ada yang menjawab dalam hati, sekarang kamu tahu kan? Saya ngelihat lagi dan dia menghilang. Paginya saya ceritain ke orang tua, ternyata rambut panjang itu milik dia. Milik si perempuan itu karena tadi sisiran. Yang paling sering mengalami itu nenek saya. Padahal nenek saya sholatnya gak pernah tinggal, tapi suka dilihatin sosoknya. Nenek saya bilang, di samping TV nenek kemarin ada lagi duduk, tapi mukanya bolong ngelihat ke arah nenek. Pas nenek lagi di kamar mandi ada yang ngetuk pintu, pas dibuka nggak ada orang. Suka ada yang naik tangga tapi pas nenek tengok nggak ada orang. Nah yang naik tangga ini saya sering dengar karena pas naik tangga kamar pertama itu kamar saya, tangganya kayu dan kalau ada yang naik pasti menimbulkan suara. Saya kan selama COVID ini selalu di rumah aja dan sering begadang. Di lantai 2 ini ada 2 kamar. 1 kamar saya sendiri dan 1 kamar lagi kakak saya beserta anaknya. Tapi kakak dan anaknya tinggal di rumah suami. Jadinya saya sendiri yang di lantai 2. Saya sering lagi ngegame sambil ngerokok. Kayak ada yang naik tangga pas saya buka pintu dan ngelihat ke tangga nggak ada orang sama sekali. Berkali-kali seperti ini. Dan kejadian terakhir, karena saya takut tidur di kamar saya ajak ayah saya tidur di lantai 2 di kamar kakak saya.
Jadi ini tepatnya saat saya putus sama pacar saya diteleponnya dan saya pindah ke kamar saya itu. Saya nangis dan setelah telepon dimatikan, suara tangisan saya disambung tepat di arah jendela yang posisi jendelanya di samping kiri saya. Kejadian dapur belakang rumah, 3 rumah dengar suara perempuan ketawa-ketawa. Padahal saya begadang. Saya tanya, kok Fandi gak denger ya? Mama langsung bilang, berarti kuping kamu ditutup. Sekian dan terima kasih. Gila panjang banget ceritanya. Dan itu semuanya spooky loh ngebayangin. Gue sih agak malas ngebayangin kamar mandi ya. Ngebayangin kamar mandi gitu karena jujur gue dulu tinggal di kampung. Terus gue juga dulu rumah mbah tuh di Tegal dulu gitu tuh. Gue kalau mau ke kamar mandi, wah stres tuh. Kalau kebangun tiba-tiba tengah malam tuh stresnya luar biasa karena posisi kayak ada sumur di sini, ini sumur gitu ya. Terus di sini baru kamar mandi. Nah kamar mandinya juga, aduh tinggi-tinggi gitu. Maksudnya temboknya tuh tinggi-tinggi. Terus ada yang kalau di kampung kan tuh ada kalau apa namanya bak mandi tapi diisi sama ikan. Nah kebayang gak sih? Tambah malesnya tuh maksudnya lagi ngambil air tuh terus ada ikan bergerak-gerak tuh tengah malam gitu kan. Terus harus ke toiletnya di sebelah. Karena kan terpisah antara buat mandi sama toilet buat buang air gitu kan. Dan itu kecil banget dan di sebelah dari toilet itu ada ya makam. Iya, yang ada depannya sumur kan. Yes. Dan ya kebayang seremnya pas yang di kamar mandi itu sih. Ih, Di ujungnya. di ujungnya. Ya kan? Bunda pernah kan ke Bunda sana kan? pernah. Iya. Dan tahu lah pastinya. Oke. Thank you loh ceritanya bener-bener Terima kasih Mas Fandi, ceritanya Fandi. itu bikin merinding loh. merinding kita. Semoga sinners yang dengerin juga nggak kenapa-napa ya, nggak kayak kita merinding gitu. Dan maksudnya Mas Fandi sampai sekarang masih nggak ya digangguin? Apa terbiasa sudah ya? Maksudnya udah kayak ya udahlah Ya. mau sisiran kayak mau apa kayak terserah gitu. Males mungkin. juga sih, nggak. Aduh. Enggak, maksudnya setiap hari ada rambut gitu misalnya setiap hari ada rambut. Maksudnya ke sini gitu ke sini kan berarti beberapa hari gitu yang dia harus lewatin terus ada rambut mulu akhirnya dia merasa bahwa ya udahlah ya ini mah teman gue kali ya gitu kali mungkin. Oke, langsung aja sinners. Daripada berpanjang-panjang kita bacakan cerita terakhir. Belum ya? Baru cerita ketiga ya? Ketiga. Oke, ini cerita ketiga nih. Ada dari Dimas Bek. Hah? Gokil namanya Dimas Bek Ali. Oh, pikir Dimas Bek. Semoga nama asli ya. Gak tahu nama aslinya Ali doang. Dimas Bek cuma ditambahin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wendy dan juga Kak Ayu. Ya. Ini beberapa cerita seram yang saya alami hingga saat ini. Jadi ada banyak nih. 1. Waktu umur saya sekitar 4 sampai dengan 5 tahun. 4 atau 5 tahun kali ya, bukan sampai dengan. Saya tinggal di sebuah rumah di wilayah Bogor. Di depan rumah tersebut terdapat sebuah pohon ceri. Dan waktu saat malam tiba-tiba ada 2 ekor anjing liar menggonggong ke arah pohon tersebut. Dan ketika saya membuka jendela, saya melihat ada sesosok wanita di atas pohon tersebut. Dan saya langsung memanggil ayah saya dan ayah saya juga melihat sosok yang sama. Itu cerita pertama dia. Itu umur 4 tahun. Oh, berarti ayahnya juga lihat. Ayahnya juga lihat. 2, ini cerita kedua. Waktu setelah Lombok terjadi gempa 7,0 skala Richter. Ketika itu saya dan keluarga tidur di tenda di depan halaman rumah. Dan adik laki-laki saya keluar untuk membeli minuman untuk persediaan. Sekitar pukul 2:15 malam, pagi ya berarti ya. Ketika saya keluar dari kamar mandi dan adik saya ingin memasuki kamar mandi, saya melihat ada sesosok yang bisa dibilang perempuan sedang digendong oleh adik saya. Seketika itu aroma bau apa nih? Anyir. Ya, amis dan perengus saya cium dan saya tanya ke bapak dan ibu saya, mereka tidak menciumnya. Dan ketika adik laki-laki saya keluar dari kamar mandi, akhirnya kedua orang tua saya mencium aroma tersebut. Dan pada akhirnya saya menyuruh adik saya mandi dan berwudu. Dan setelah beberapa lama aroma tersebut menghilang. Wow. Itu
pada saat gempa Lombok. Ini di Lombok ya? Kayaknya tinggal di Lombok ini, Dimas. Oke. Ketiga, cerita ini sama sekali belum saya ceritakan ke keluarga besar ibu saya. Pada waktu itu saya tinggal di rumah kakak ibu saya dan suami kakak ibu saya itu dalam kondisi sakit keras. Malam Jumat pukul 1 dini hari saya meminta izin ke kakaknya ibu saya untuk tidur di lantai atas di kamar tersebut. Kondisi lampu padam karena lampu yang putus. Sekitar 15 menit saya terlelap seketika. Ada yang memanggil saya dengan sebutan Bang. Karena dari kecil saya sering dipanggil Abang. Ketika saya bangun dan membuka mata, saya melihat sosok almarhumah nenek saya yang telah meninggal dengan kondisi lebih muda dan bersih dan menyuruh saya turun. Dan saya turun dan sosok almarhumah nenek saya tersebut memasuki kamar kakak ibu saya. Dan ketika saya masuk, saya kaget bukan main karena tepat di depan jendela kamar ada sosok laki-laki putih tinggi berbewok dengan bersorban tersenyum kepada saya. Dalam kondisi tubuh sedikit bergetar, saya berkata pelan, "Kalau ingin bertamu masuk, jangan mengintip dari jendela, takut nanti timbul fitnah." Dan sosok tersebut berjalan menjauhi jendela dan hilang. Ketika saya keluar dari kamar kakak ibu saya, sosok tersebut duduk di sofa ruang tamu rumah kakak ibu saya. Dan segera saya kembali ke kamar kakak ibu saya. Ketika kakak ibu saya memanggil untuk menggendong suaminya ke kamar mandi. Ketika saya menuju kamar anaknya untuk membangunkan anaknya, untuk membantu menggendong suami kakak ibu saya, sosok tersebut sudah tidak ada di sofa. Dan di hari Minggu setelah azan Isya, kakak ibu saya meninggal dunia. Wah, menurut Bunda itu sosok apa tuh kira-kira ya? Yang putih itu. Ya Allah alam. Mungkin malaikat mungkin atau mungkin kerabat dari almarhum atau Ya, kayak nandain ya. Atau mungkin almarhum sendiri yang akhirnya terlihat lebih muda, kan biasanya begitu, bisa saja. Oke. Itu udah? Belum. Oh, Masih ada satu lagi cerita. mana? Ini cerita keempat. Ceritanya banyak banget ini. Oh, itu yang ketiga tadi. Iya. Cerita seram setelah pernikahan kakak sepupu laki-laki saya. Ini agak ribet ya. Kakak ibu saya, kakak sepupu. Kakak sepupu laki-laki saya. Setelah acara pernikahan kakak sepupu laki-laki saya, tidak langsung campur dengan istrinya karena di rumah istrinya tempat acara pernikahan penuh oleh keluarga besar istrinya. Kamu tahu apa? Hah? Iya, kan dia bilang gak langsung campur. Oh. Bunda jawab kamu tahu apa gitu. Kaget ya dia tiba-tiba begitu dah. Dia banget semuanya dikagetin deh. Seketika dia mengajak saya untuk pulang karena jarak yang tidak terlalu jauh dari Kapitan dan Cipinang di Jakarta Timur. Akhirnya saya pulang. Saat saya tidur di teras rumah karena rumah begitu kecil hanya ada satu kamar. Malam itu hujan dan saya masih sibuk bermain HP sampai saya mendengar suara duk-duk sangat jelas. Lalu ketika saya melihat ke arah kamar mandi, saya hanya berbicara di dalam hati, jorok banget sih Pade. Jas hujan kotor digantung di situ. Lalu saya fokus chatting dan bermain HP lagi. Dan suara duk itu terdengar kembali. Lalu saya lihat kembali ke arah kamar mandi, kok itu jas hujan malah ditaruh di atas rak sepatu. Saya lihat ke layar HP kembali dan seketika tubuh saya tidak bisa bergerak. Saya pejamkan mata saya. Coba gerakan tubuh sekuat tenaga masih tidak bisa bergerak. Saya buka sebelah mata saya dan saya melihat sesosok pocong dengan kain kafan yang lusuh. Sobek-sobek bercampur tanah. Saya pejamkan sebelah mata yang saya buka dan saya buka kembali. Saya masih melihat sosok tersebut. Lalu saya buka kedua mata dan ya, benar itu sosok pocong dengan kain yang lusuh dan sobek-sobek bercampur tanah. Dan si pocong ingin mencium kakak sepupu saya. Sontak saya berteriak, "Woi!" Dan ketika itu tubuh saya langsung bergerak. Terjadi tatap-tatapan dengan si pocong. Dan bude saya terbangun dan berjalan ke arah kamar mandi.
Sosok tersebut masih berdiri di depan kamar mandi hingga bude saya menyalakan lampu. Dan ketika saya ditanya kenapa, saya bilang saya lihat pocong, seisi rumah tidak percaya. Kenapa? Oh, ketika ditanya kenapa, saya bilang saya lihat pocong, seisi rumah tidak percaya. Namun saya bilang saya dalam keadaan sadar. Dan mereka percaya ketika kakak sepupu saya terbangun juga. Dan bilang kalau tadi tubuh dia tidak bisa bergerak dan terasa hawanya aneh. Dan pada malam itu juga istri kakak sepupu saya menelepon kakak sepupu saya dan bercerita bahwa ia melihat pocong dengan kain yang lusuh dan sobek-sobek di rumahnya. Terima kasih atas waktunya. Ini sedikit cerita saya. Entah saya memiliki indera tersebut atau tidak, namun saya selalu melihat atau merasakan kehadiran sosok tersebut. Sosok yang tadi pocong. Ya pokoknya makhluk-makhluk lah. Untuk Om Wendy, kalau Kak Ayu matanya sudah berkaca-kaca, berarti Kak Ayu sudah merasakan atau melihat sesuatu. Hihihi, salam horor, salam garam. Terima kasih ya penutup yang luar biasa loh. Cerita lu udah begitu menyeramkan, Dimas. Dari Mas 4 Dimas. cerita ini semuanya menyeramkan menurut gue. Baru tiga. Oh, 4 Enggak, ya. maksudnya di 4 ceritanya si Dimas ini hampir semuanya menyeramkan. Terutama sih cerita kedua sama cerita keempat ya. Aduh. Yang tatap-tatapan. Tatap-tatapan sama yang Ya, tadi kelihatannya. adenya ngegendong itu. Oh, ini yang Lombok. Lombok. Ya. Oke, itu cerita dari Dimas Beck. Semoga teman-teman yang mendengarkan cerita ini juga bisa ikut hanyut dalam cerita yang gue bawakan tadi. Dan semoga membuat kalian bisa semakin berani. Kalian. Iya. Ayah. Iya, ayah juga berusaha untuk berani Ya. gitu. Belajar untuk berani. Ya. Manajemen ketakutan. Iya, Oke. oke. Cerita terakhir. Cerita terakhir. Sih udah ketawa aja. Kayak gue salah mulu depan mata bini gue. Ayo. Iya. Karena Iya. ayah yang mau syuting malam-malam, tapi ayah takut. Iya, ya udah yuk. Ya udah jangan diituin lagi, ayo. Pengalaman mistis. Ini cerita keempat dari Wahyu 81. Oke. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Wendy dan Po Ayu. Ya empok ayo. Ya beneran ini Po tulisannya. Iya. Kalau Bunda mah ini. Ya ayo bukan komplain ke bundanya, ayo maksudnya empok ayo. Ya nggak apa-apa. Ya lanjut. Kenalkan saya Wahyu dari Pisangan Lama, Jakarta Timur. Oke. Itu dekat sama Ayah kan? Iya. Dekat base camp ya? Kantor manajemen dulu. Betul. Sampai sekarang dong. Masih. Saya ingin menceritakan salah satu pengalaman mistis saya yang cukup menyeramkan. Cerita awal setelah saya selesai Eptanas SD, istilah UN dulu, saya dan keluarga pergi ke kampung bapak saya ke Bumi Ayu. Oke. Sampai di sana, singkat cerita, saya melihat rumah yang saya tinggali itu di sampingnya ada batu besar di mana sisi samping dekat rumah saya ada lubang cukup besar. Jadi ada batu, ada lubang juga. Ya. Di hari pertama karena saya tidak tahu di mana toiletnya, ya namanya anak zaman dulu kan asal kencing aja. Dengan tanpa berpikir panjang, saya kencing di lubang batu samping rumah saya tempat itu. Ketika hari malam, nah di sini nih seramnya. Pas waktu saya mau tidur, kebetulan rumah itu tidak ada kamar, tapi ada tempat tidurnya di posisi dekat pintu depan sebelah kanan. Oke. Batunya di sebelah kiri. Waktu itu kebetulan posisi tidur saya menghadap ke pintu itu. Dan entah ada unsur kesengajaan atau tidak, daun pintu masih terbuka sekitar 5 cm. 5 cm lumayan. Ya sedikit lah ya. Segini lumayan lah. Ketika mata saya ke arah pintu yang terbuka, saya melihat ada orang yang sedang kencing di batu itu persis saya kencing di situ tadi. Tidak ada pikiran apa-apa, saya coba mendekati dengan jalan pelan-pelan sambil menunduk. Lalu saya mencoba mengintip dari celah pintu yang terbuka itu. Sontak saya sangat terkaget-kaget. Begitu mata dan hidung saya dekat celah pintu itu,
Di depan muka saya ada muka dia, di mana muka dia hancur dan penuh darah. Kurang lebih jarak muka saya dengan dia hanya 1 senti. Begini. Ya kan? Setelah itu saya langsung kabur tanpa teriak ke tempat tidur dan muka saya tutupi dengan bantal. Endingnya saya terbangun di pagi harinya. Jika ceritanya kurang paham, bisa hubungi saya di nomor telepon ini. Itu hanya salah satu pengalaman mistis saya. Banyak sekali pengalaman yang tidak kalah menyeramkan. Demikian dan terima kasih. Salam Sinners. Untuk Mas Wahyu, terima kasih banyak untuk nomor teleponnya. Nanti saya save. Terus saya nge-WA Mas, tanyain cerita serem lagi. Terima kasih. Terima kasih Wahyu. Wah, Tapi luar bener biasa. loh, dia ngasih nomor telepon. Ya ada, untuk bener dia ada. Tadi sebelum kita mulai Betul. konten garam ini kan gue juga udah sempet Membaca. baca juga gitu kan. Wah, dia kayak berarti masih banyak lah cerita ya. Jadi kalau Mungkin Mas dia- Wahyu punya cerita banyak ya kirim lagi aja gitu. Kalau perlu lewat video, jadi bisa langsung menceritakan secara gamblang gitu apa aja Iya, yang mungkin- lo alamin. Iya mungkin Mas Wahyu maksudnya capek kali ya ngechat. Jadi mungkin dia pikir udahlah WA gue aja gitu kali ya. Iya, kalau nggak mau capek ngechat ya nggak usah dicat lah, biarin aja gitu. Ya buluk-buluk aja nggak usah dicat Iya, gitu, betul. gitu. Jadi balik lagi ke kondisi kayak si apa namanya Mas Wahyu. satu 1 senti senti. di depan gitu kan. Nah ini gue punya cerita adik kandung gue waktu gue minta tolong dia untuk jagain rumah kita yang di Bintaro ya. Betul. Adik gue tuh pemberani. Nah adik gue minta tolong. Lu berani gak jagain rumah? Gue mau ke Makassar. Berani pak. Perlu ditemenin gak sama siapa gitu? Gak usah, gue sendiri aja. Akhirnya udah. Beberapa hari kemudian gue dapat kabar kalau adik gue katanya disengin di situ. Itu. Sampai salah satu buah jakarnya bengkak. Usut punya usut. Tadinya dia nggak mau ngaku tuh. Usut punya usut ternyata. Jadi pada saat malam dia main PS, posisi dia misalkan main PS nih, ini TV gitu. Nah di sini ada tangga begini ya ibaratnya. Udah mulai tuh mondar mandir sosok. Katanya si cewek tuh mondar mandir. Dari yang berani sampai dia ngerasa keganggu dan agak nyamping duduknya gitu. Pas nyamping, terus dia kayak ngerasa ngantuk. Terus dia kayak ngerasa dibawa tidur, terus dibawa tidur. Kayak ruhnya dia dibawa jalan ke kamar mandi belakang. Pas kamar mandi belakang, tempat cuci dan segala macam itu, dia lihat tuh ada 2 sosok gede, 2 sosok kecil lagi ngobrol. Abis itu selesai, dibawa lagi ruhnya ke dalam jasadnya. Begitu dimasukin lagi ke jasadnya, dia ngebuka mata, apa yang terjadi? Wow! Tiba-tiba ada, nggak tahu bentuknya seperti apa, bentuk fisiknya seperti apa, tapi itu benar-benar di depan muka dia, terus dia yang teriak sampai dia ngerasa kupingnya sakit gitu, yang benar-benar yang kayak di film-film horor. Berdengung ya? Berdengung yang wow gitu kan. Kebayang dong, hampir sama seperti kejadiannya Mas Wahyu. Udah, itu aja. Sinners, cerita Bunda udah dong. Tatapannya jangan begitu, komentar kayak apa kayak. Jangan orang habis selesai cerita langsung. Ayah tuh paling males kalau Bunda kayak begitu tuh. Udahlah Sinners, daripada kita perpanjang ini udah panjang banget. Silakan langsung sekali lagi kita ingetin buat lo kirim cerita kalian. Iya. Bisa lewat tulisan atau video, kirim ke email wctv.indonesia@gmail.com. Ada juga foto atau video yang menurut lo ada makhluk astralnya, silakan juga. Tapi itu punya kalian ya, bukan punya orang. Jangan nyari di Google atau punya orang terus lo kasih ke kita. Betul. Itu kalau itu sampai kalian aku menjadi milik kalian, itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab kita. Kita taunya itu punya kalian, oke? Dan sekali lagi, cerita yang udah masuk ke kita berarti lu udah memberikan izin kepada kita untuk bisa membacakan itu dan juga kita tayangkan di Wendy Cagur Televisi di konten garam. Betul sekali. Kita ketemu lagi di minggu depan berarti ya. Amin, insya Allah ya di garam. Membacakan cerita-cerita pengalaman-pengalaman dari kalian lagi. Jadi kirimkan cerita-cerita kalian. Iya. Dan menurut kalian cerita siapa yang paling serem? Silakan komentar Komen di bawah ini. Ada pesan-pesan Bun? Hah? Ada pesan-pesan? Kan Bunda Ya ini. ekspor gitu. Oh enggak, menurut kalian apa ya kira-kira
kira-kira kita mesti ngapain lagi nih gitu di berdua. Kan kita berdua nih. Ya, maksudnya? Jadi mungkin teman-teman di bawah ada masukan-masukan kita harus ngapain aja selain membacakan cerita. Oke, boleh. Silakan komentar di bawah. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Garam. Semoga serem.